pengusaha terkaya di dunia. Jeffrey Bezos adalah seorang pengusaha Amerika yang berperan penting dalam pertumbuhan e-commerce. Ia merupakan pendiri, direktur utama, serta CEO dari Amazon.com. Perusahaan ini bergerak di bidang penjualan online. Ia menjadikan situs ini menjadi model bagi penjualan online. Bezos merupakan lulusan dari Princeton University. Ia juga pernah menjadi anggota Pi Beta Kappa. Ia juga pernah menjadi analis keuangan di The Show & Co. Karena prestasinya, ia pernah menjadi Person of the Year di majalah Time. Amazon didirikan oleh Jeff Bezos pada 5 Juli 1994 di Duluth, Washington. Perusahaan ini awalnya dimulai sebagai pasar online untuk buku, tetapi kemudian diperluas untuk menjual barang elektronik, perangkat lunak, video game, pakaian, furniture, makanan, mainan, dan perhiasan. Amazon mendistribusikan unduhan dan streaming video, musik, buku audio melalui Amazon Prime Video, Amazon Music, dan anak perusahaan Audible. Amazon juga memiliki cabang penerbitan, Amazon Publishing, studio film dan televisi, Amazon Studios, dan anak perusahaan cloud computing Amazon Web Service. Ini menghasilkan elektronik konsumen termasuk Kindle e-reader, Fire Tablet, Fire TV, dan perangkat Echo. Selain itu, anak perusahaan Amazon termasuk Ring, Twitch TV, Whole Foods Market, dan IMDb. Di antara berbagai kontroversi, perusahaan telah dikritik karena penjangkauan pengawasan teknologi biaya kerja yang sangat kompetitif dan menuntut penghindaran pajak dan praktik anti persaingan. Berhasil mencapai angka penjualan $20.000 per minggu, Amazon.com belum mencetak keuangan lebih dari 4 tahun. Namun berhasil mendapat keuntungan pertama pada tahun 2001 dengan pendapatan $1 miliar dan kini menjadi salah satu perusahaan paling sukses di dunia. Sebagian besar kekayaan Bezos berasal dari kepemilikan saham di Amazon.com. Pada tahun 1998, Bezos memiliki 41% saham Amazon.com. Tetapi jumlahnya berkurang menjadi tinggal 24,26% atau sekitar 100 juta lembar saham pada tahun 2006. Gajinya tidak pernah naik sejak tahun 1998. Besarnya $81.840 Amerika per tahun ditambah tunjangan sebesar $1,1 juta Amerika. Walaupun demikian, Bezos masih masuk ke dalam daftar orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih $182 miliar atau sekitar 2.677 triliun rupiah. Jeff Bezos, pendiri dan CEO Amazon, adalah orang terkaya di dunia. Kekayaannya lebih kaya $62 miliar atau sekitar 912 triliun rupiah daripada Bill Gates, orang terkaya kedua di dunia dengan kekayaan bersih $120 miliar atau sekitar 1.765 triliun rupiah. Sebagai CEO Amazon, Bezos berhak atas gaji pokok sebesar $81.840 atau sekitar 1,2 miliar rupiah pada tahun 2019. Gaji pokoknya tetap sama sejak tahun 1998. Selain gaji pokok, Bezos menerima $1,6 juta atau sekitar 23 miliar rupiah sebagai kompensasi lain pada tahun 2019. Oleh karena itu, pendapatan tahunannya pada tahun 2019 berjumlah sekitar $1,7 juta atau sekitar 25 miliar rupiah. Rahasia sukses Jeff Bezos: 1. Memiliki visi besar. 2. Tidak takut gagal. 3. Gunakan waktu sebaik mungkin. 4. Menjalani sesuatu yang disukai. 5. Pantang menyerah. 6. Menerima kritikan. Dan 7. Selalu berinovasi. Pengusaha terkaya di Indonesia. Profesor Dr. Gigi Khairul Tanjung, lahir di Jakarta 16 Juni 1962, adalah pengusaha asal Indonesia. Ia menjabat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Hatta Rajasa sejak 19 Mei 2014 hingga 20 Oktober 2014. Namanya dikenal luas sebagai pengusaha sukses yang memimpin Citicorp. Khairul memulai bisnisnya ketika ia kuliah di Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Sempat jatuh bangun, akhirnya ia sukses membangun bisnisnya. Kini perusahaan konglomerasi miliknya Citicorp menjadi sebuah perusahaan yang membawa beberapa anak perusahaan seperti Transcorp, Bank Mega, dan Citi Global Research. Saat ini, Khairul Tanjung juga menjadi jajaran direksi beberapa perusahaan, yaitu Pariarti Sindutama, Citicorp, dan para rekan Investama. Kepiawaiannya membangun jaringan dan sebagai pengusaha membuat bisnisnya semakin berkembang. Mengarahkan usahanya ke konglomerasi, Khairul memposisikan dirinya ketiga bisnis inti, keuangan, properti, dan multimedia. Di bidang keuangan, ia mengambil alih Bank Kanoman yang kini menjadi Bank Mega. Ia menamakan perusahaan tersebut dengan Para Group. Perusahaan konglomerasi ini mempunyai para inti Holdindo sebagai Father Holding Company yang membawakan beberapa subholding, yakni Para Global Investindo atau bisnis keuangan, Para Inti Investindo atau media dan investasi, dan Para Inti Propertindo atau properti. Di bawah Para Group, Khairul memiliki sejumlah perusahaan di bidang finansial.
antara lain Asuransi Umum Mega, Asuransi Jiwa Mega Life, Para Multi Finance, Bank Mega, Mega Capital Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Mega Finance. Sementara di bidang properti dan investasi, perusahaan tersebut membawahi Para Bandung Propertindo, Para Bali Propertindo, Batam Indah Investindo, dan Mega Indah Propertindo. Di bidang penyiaran dan multimedia, para grup memiliki Trans TV, Trans 7, Mahagaya Perdana, Trans Fashion, Trans Lifestyle, dan Trans Studio. Pada tahun 2010, majalah ternama Forbes mengangkatkan Khairul sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Ia berada di urutan ke-937 dengan total kekayaan mencapai 1 miliar dolar. 1 tahun kemudian, menurut Forbes, kekayaan Khairul telah meningkat lebih dari 2 kali lipat, yakni dengan total kekayaan 2,1 miliar dolar. Tahun 2014, Khairul memiliki kekayaan sebesar 4 miliar dolar dan termasuk orang terkaya nomor 375 di dunia. Pada tanggal 1 Desember 2011, Khairul Tanjung meresmikan perubahan para grup menjadi CT Corp. CT Corp terdiri dari 3 perusahaan subholding, Megacorp, Transcorp, dan City Global Research yang meliputi layanan finansial, media, retail, gaya hidup, hiburan, dan sumber daya alam. Sebagai orang terkaya urutan kelima di Indonesia, Khairul begitu ia memiliki harta kekayaan mencapai 3,8 miliar dolar atau sekitar dengan 54,36 triliun rupiah. Khairul merupakan pendiri dari City Corp, perusahaan yang membawahi beberapa anak perusahaan, seperti Transcorp, Bank Mega, jaringan supermarket, dan lainnya. Selain itu, Khairul juga menjadi pemimpin Pariyati Sindutama dan para rekan Investama. Dengan berbagai jabatannya dan harta kekayaan yang sentuh angka triliunan, ayah dari Putri Tanjung itu memiliki sederet aset mewah, tanah, dan bangunan. Dalam data dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Khairul diketahui memiliki harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Purwakarta, Jombang, Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Singapura dengan total mencapai 445,97 miliar rupiah. 1. Dari segi kendaraan, Khairul terdaftar memiliki 8 buah mobil mewah dan 1 sepeda motor dengan total hingga 15,5 miliar rupiah. Investasi logam mulia, batu mulia, dan barang antik. 2. Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini juga memiliki harta bergerak lainnya dalam konteks investasi senilai 25,8 miliar rupiah. 3. Surat berharga. Yang menakjubkan, dalam laporan tersebut diketahui kalau founder Transmedia ini memiliki aset surat berharga mencapai 7,2 triliun rupiah. Rahasia sukses. 1. Berprestasi dan wajib mengikuti organisasi. 2. Bekerja lebih keras dari orang lain. 3. Lakukan pekerjaan dengan detail. 4. Cari dan pertahankan relasi. 5. Cari pemicu yang membuatmu tetap semangat bekerja. 6. Mengasah jiwa kewirausahaan. 7. Konsisten dan pantang menyerah. 8. Kontribusi memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani Safera Widi Utami dan saya ingin mempresentasikan tentang orang terkaya di dunia dan orang terkaya di Indonesia. Salah satu orang terkaya di Indonesia adalah Robert Budi Hartono. Ia mempunyai nama Mandarin yaitu Wei Huichong. Lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 28 April 1940. Dia dan kakaknya Mikhail Bambang Hartono merupakan anak dari pendiri perusahaan rokok Jarum, yaitu Wei Wiguan. Budi menikahi Widowati Hartono dan telah dikaruniai 3 orang anak. Perusahaan rokok Jarum berawal dari bapaknya membeli jarum gramofon pada tahun 1951 yang bergerak pada bidang kretek. Jarum ternyata sukses di pasaran, namun bencana buat Jarum datang saat terbakarnya pabrik jarum. Tidak lama setelah itu, ayahnya pun meninggal. Robert Budi Hartono dan kakaknya menerima warisan berupa pabrik jarum yang nyaris musnah. Tapi berkat tangan kedua orang tersebut, kini Jarum Group menjadi sukses besar. Robert dan kakaknya ini pun melebarkan sayap bisnisnya ke banyak sektor, antara lain perbankan, properti, agrobisnis, elektronik, dan multimedia. Bahkan Budi Hartono berada di peringkat pertama orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan 20,5 miliar dolar Amerika Serikat. Kakak beradik ini juga memperbesar lini bisnis mereka dengan mengakuisisi BCA dari keluarga Salim yang terpaksa melepas bank tersebut karena adanya krisis moneter pada tahun 1997 hingga 1998. Perusahaan rokok Jarum dan BCA menjadi sumber kekayaan utama saudara tersebut.
Pada Bank BCA, Budi Hartono memiliki saham PT Bank Sentral Asia sekitar 54,94% kepemilikan saham. Tidak hanya berhenti pada bisnis rokok dan BCA, Jarum Group juga membuka lini usaha pada perangkat elektronik melalui Polytron. Grup tersebut juga merambah ke sektor industri digital dengan perusahaan permodal Ventura, yaitu GDP Venture. Putra ketiga Budi Hartono saat ini tercatat sebagai CEO GDP Venture. Perusahaan yang didirikan pada 2010 itu berfokus pada komunitas digital, media, perdagangan, dan bidang lain di sektor digital. Sejumlah perusahaan yang mendapat suntikan dana dari GDP Venture antara lain Blibli.com, Halodoc, Gojek, Tiket.com, dan Infocos.co.id. GDP Venture juga mendanai sejumlah media dan komunitas digital seperti Kaskus, Bolalop, Historia, dan lain sebagainya. Ini merupakan beberapa rahasia di balik kesuksesan dari Budi Hartono. Yang pertama yaitu disiplin dan pantang menyerah. Budi Hartono mengaku sering mengalami kegagalan dalam berbisnis, tapi kegagalan tersebut tak menghambat upayanya untuk bangkit kembali. Menurutnya, selama berusaha, risiko gagal pun dapat diminimalisasi. Di sisi lain, ia meyakini tak ada keberhasilan tanpa sikap disiplin. Ia mengaku saat ingin berhasil, ia bisa membaca lebih dari 5 buku dalam 1 minggu, mulai dari buku hobi hingga buku ekonomi. Yang kedua yaitu terus berinovasi. Bersama sang kakak, Bambang Hartono, mereka berhasil mengubah usaha kecil yang hampir bangkrut menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Untuk membuat perusahaan keluarganya bangkit dari keterpurukan, Bambang dan Budi Hartono melakukan inovasi besar-besaran dengan memodernisasikan seluruh peralatan di pabrik rokoknya. Perubahan tersebut berhasil membuat Jarum mengekspor produknya ke berbagai negara di luar negeri. Ini membuat Jarum menjadi salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang menyumbang cukai tertinggi bagi APBN Indonesia. Yang ketiga yaitu gemar beramal. Keluarga Hartono memang terkenal gemar beramal. Melalui Jarum Foundation, Hartono telah menyelenggarakan sederet kegiatan sosial, mulai dari donor darah, beasiswa pendidikan, hingga penggalangan operasi katarak gratis. Selanjutnya yaitu memiliki pola pikir maju dan konsisten. Orang-orang sukses dan kaya mengadopsi pola pikir yang lebih maju daripada kebanyakan orang lainnya. Mereka percaya bakat mereka tidak akan ada batasnya. Misalnya, jika mereka pandai dalam pemasaran, mereka tidak akan takut untuk membiarkan dirinya terjun ke dalam suatu bidang bisnis baru. Dan mereka yakin mereka dapat memasarkannya dengan baik, mengikuti pola pikir yang maju dan konsisten. Selanjutnya, orang terkaya di dunia, yaitu salah satunya Larry Page. Salah satu pendiri Google yang bernama lengkap Lawrence Edward Page lahir di East Lansing, Michigan, Amerika Serikat pada 26 Maret 1973. Ayahnya yang bernama Carl Victor Page adalah seorang profesor ilmu komputer dan kecerdasan di Michigan State University. Sedangkan ibunya bernama Gloria juga mengajar pemrograman komputer. Page adalah seorang lulusan East Lansing High School yang memperoleh gelar Bachelor of Science dalam teknik komputer dari Universitas Michigan dengan pujian dan lulusan master dari Universitas Stanford. Saat belajar di Stanford, Page bertemu dengan temannya yaitu yang bernama Sergey Brin. Mereka awalnya sering cekcok lantaran perbedaan topik dari setiap pembahasan, tetapi akhirnya mereka cocok berkat sama-sama tertarik pada bidang teknologi. Kemudian mereka menulis secara luas yang dianggap sebagai kontribusi mereka. Kertas kerja yang disebut The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine sejak itu menjadi makalah mereka, menjadi salah satu dari 10 makalah ilmiah yang paling banyak diakses di Stanford University. Pada tahun 1998 mereka berdua menjalankan mesin pencari Google yang boleh beroperasi pada tahun 1998. Google didasarkan pada teknologi PageRank yang telah dipatenkan, yang mendasarkan pada struktur link-link antar situs web yang menentukan peringkat suatu situs tersebut. Page masih tetap on leave dari program PhD. Lalu pada tahun 2001, Page menjalankan Google sebagai presiden bersama dengan Brin sampai dengan 2001.
Lalu mereka merekrut Eric untuk menjadi ketua umum dan CEO untuk Google. Sekarang Page menjalankan Google sebagai Tritunggal bersama dengan Brin dan Eric. Pada saat ini, Larry Page menempati urutan ke-8 dalam daftar miliarder Forbes dengan kekayaan mencapai 77,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,91 triliun rupiah. Namun, Page memutuskan untuk mundur dari jajaran kepemimpinan Google dan Alphabet, yang merupakan induk perusahaan Google pada Desember 2019. Kini dia hanya menjabat sebagai penasihat teknologi di kedua perusahaan tersebut. Prajogo Pangestu. Prajogo Pangestu adalah seorang pengusaha Indonesia Taipan perkayuan terbesar di Indonesia sebelum krisis ekonomi 1997. Bisnisnya berawal di akhir 70-an. Dia dijajanti Timber Group dan membentuk Barito Pacific. Menurut laporan, pernah mendapatkan konsesi hutan sebanyak 6 juta hektar lebih. Profil perusahaannya, PT Barito Pacific Tbk merupakan perusahaan di sektor sumber daya alam. Barito Pacific didirikan pada tahun 1979 dengan nama PT Bumi Raya Putra Mas Kalimantan. Perseroan pada awalnya dikenal sebagai perusahaan pengelola hasil hutan dan integrasi. PT Barito Pacific Tbk atau BRPT bergerak dalam bisnis kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan, dan transportasi. Perusahaan dimiliki oleh sekelompok perusahaan yang dimiliki oleh Barito Pacific. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1983. Aset kekayaan profit per tahun. Berdasarkan laporan keuangan BRPT, laba bersih tahun yang berjalan dicetak perusahaan di tahun lalu mencapai 141 juta US dollar. Realisasi ini naik 2,9% dibandingkan dengan raihan laba bersih tahun berjalan 2019 yang sebesar 130 juta US dollar. Kenaikan laba bersih ini tak sejalan dengan pendapatan perusahaan. Tercatat pendapatan bersih BRPT justru turun 2,8% menjadi 2,33 miliar US dollar di tahun lalu. Pada tahun 2019, BRPT masih mencetak pendapatan sebesar 2,40 miliar US dollar. BRPT memiliki total liabilitas sebesar 4,25 US dollar dengan komposisi liabilitas jangka pendek sebesar 928 juta US dollar dan jangka panjang sebesar 3,3 miliar US dollar. Sementara itu total aset perseroan mencapai 7,18 miliar US dollar dengan aset lancar sebesar 1,74 miliar US dollar, sedangkan aset tidak lancar sebesar 5,43 miliar US dollar. Sementara itu total aset BRPT pada 31 Desember 2020 mencapai 7,68 miliar US dollar, naik sebesar 7,0%. Ini terjadi karena peningkatan saldo kas di bank yang dihasilkan dari kegiatan operasi serta hasil dari penerbitan utang pada tahun 2020, serta peningkatan investasi pada entitas, asosiasi, dan usaha patungan. Rahasia kesuksesan perusahaan tersebut. Pria dengan nama asli Pang Jompeng ini lahir pada tanggal 13 Mei 1944 di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Prajogo hanya bisa mengenyam pendidikan tingkat menengah pertama karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Namun ia tidak menyerah begitu saja dengan keadaan serba susah tersebut. Prajogo pergi merantau ke Jakarta dengan tekad bulat untuk mengubah nasibnya. Mungkin dulu orang-orang yang mengenal Prajogo Pangestu tidak pernah mengira bahwa anak dari keluarga miskin ini bisa masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Prajogo telah membuktikan bahwa relasi yang luas dilengkapi dengan kejelian, melihat peluang besar yang tepat, dan kegigihan dalam bekerja dapat menghantarkan seseorang ke pintu gerbang kesuksesan. Hambatan pasti ada, tapi selalu bangkit di setiap kegagalan adalah kunci menuju keberhasilan. Lalu saya akan mempresentasikan tentang orang terkaya di dunia, yaitu
Elon Musk. Elon Musk adalah pendiri beberapa perusahaan teknologi populer, termasuk SpaceX yang bergerak di teknologi antariksa, Tesla yang bergerak di bidang otomotif, OpenAI, SolarCity, Neuralink, serta beberapa perusahaan lainnya. Musk menyatakan bahwa dengan perusahaan-perusahaan ini didirikannya dengan tujuan mengubah dunia dan kehidupan manusia, termasuk mengurangi pemanasan global melalui peningkatan produksi dan konsumsi energi terbarukan. Profil perusahaan. Profil perusahaan dari Tesla Inc. adalah sebuah perusahaan otomotif dan penyimpanan energi asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Elon Musk, Martin Eberhard, Mark Tarpenning, J.B. Straubel, dan Ian Wright, serta berbasis di Palo Alto, California. Tesla Motor didirikan oleh dua insinyur otomotif yaitu Martin Eberhard dan Mark Tarpenning pada Juli 2003. Kedua orang ini ingin membuktikan bahwa mobil listrik lebih baik, lebih cepat, dan lebih menyenangkan untuk dikendarai dibanding mobil berbahan bakar minyak. Selain Eberhard dan Mark Tarpenning, Elon Musk merupakan pendiri sekaligus direktur utama dari Tesla Motors. Namun, Tesla sendiri diambil dari nama penemu, fisikawan, teknisi mekanika, dan teknisi listrik asal Amerika Serikat yaitu Nikola Tesla. Berkat penemuan Tesla pada abad ke-19 dan awal abad 20, mobil listrik menjadi populer karena pada masa itu mobil listrik lebih nyaman dan tingkat pengoperasiannya lebih mudah dibanding mobil BBM. Aset kekayaan dan profit per tahun. Dalam laporan keuangan 2020 yang baru saja dirilis, Tesla mendapatkan sebesar 3,3 miliar dari penjualan kredit poin dalam 5 tahun terakhir, termasuk 1,6 miliar US dollar pada 2020. Perusahaan meraup laba bersih sebesar 720 juta US dollar pada tahun lalu, sehingga tanpa penjualan kredit poin itu Tesla akan merugi besar. Tesla dikabarkan membuka laba senilai 874 juta US dollar atau setara 12,32 triliun. Ini merupakan rekor terbaik dari perusahaan Elon Musk, totalnya laba meroket 156% dari kuartal ketiga 2019 dan naik 2 kali lipat dari kuartal 2 2020. Pencapaian tersebut juga melebihi prediksi analis di kisaran 593 juta US dollar. Nilai tersebut belum termasuk dari penjualan barang-barang khusus atau special items yang dinyatakan sebesar 330 juta US dollar. Jadi total, laba bersih perusahaan lebih dari 3 kali lipat dari pendapatan kuartal sebelumnya. Beratnya kantong laba rupanya sejalan dengan total aset di genggaman perusahaan. Tercatat aset Tesla menyentuh 45,69 miliar US dollar atau setara 644,22 triliun. Nilai aset melonjak sekitar 33,2% hanya dalam 9 bulan, dari 34,3 miliar US dollar pada 2019, lalu aset terus meningkat dari tahun sebelumnya, seperti 29,74 miliar US dollar pada 2018 dan 28,65 US dollar pada 2017. Rahasia kesuksesan perusahaan. Elon Musk mengungkapkan rahasia ia bisa produktif dan sukses adalah ia tidur selama 6 jam semalam. Dalam episode podcast The Joe Rogan Experience, ia mengaku kurang tidur akan menurunkan produktivitasnya. Selain cukup tidur, ia juga banyak bekerja dan menghadiri 1 atau 2 meeting setiap paginya. Usaha terkaya di Indonesia. Itu ada Ahmad Zaki, founder dari Bukalapak. Dia lahir di Seragen 24 Agustus 1986, umur 24 tahun, adalah founder dan mantan CEO dan sebuah situs e-commerce bernama Bukalapak. Ia mendirikan situs tersebut sejak tahun 2010 bersama rekannya yang bernama Fajrin Rashid dan Nugraha Harucahyono. Zaki menempati posisi Chief Executive Officer atau CEO Bukalapak sejak terdiri sehingga akhir tahun 2019. Posisi dari lulusan jurusan Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung tersebut digantikan oleh Rahmat Kaimuddin. Bukalapak merupakan salah satu perusahaan
CEO di Indonesia didirikan oleh Ahmad Jaki, Nugraha Heru Cahyono, dan Muhammad Fajrin Rashid pada tahun 2010. Bukalapak awalnya merupakan toko daring yang memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM untuk menambah ke dunia maya. Perusahaan tersebut kini telah melakukan ekspansi ke berbagai lini bisnis lain, termasuk membantu meningkatkan penjualan para warung tradisional lewat layanan mitra Bukalapak. Pada tahun 2017, Bukalapak menjadi salah satu startup unicorn asal tanah air. Usaha Jaki membuahkan hasil. Pada tahun 2018, Bukalapak menjadi startup keempat asal Indonesia yang berhasil meraih gelar unicorn. Status unicorn ini menandakan bahwa Bukalapak memiliki valuasi mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau 14,2 triliun. Rahasia kesuksesan Jaki itu ialah ia pertama kali mendirikan Bukalapak pada tahun 2011 di sebuah garasi mobil. Jaki mengajak pedagang untuk bergabung di Bukalapak. Awal Jaki mengalami kesulitan karena marketplace online masih asing. Akan tetapi karena internet semakin booming, banyak investor tertarik menanamkan modalnya di Bukalapak. Pengusaha dari luar yang sukses itu ada Mark Elliot Zuckerberg, lahir 14 Mei 1984, umurnya 37 tahun, adalah seorang pemrograman komputer dan pengusaha internet. Ia dikenal karena menciptakan situs di jaringan sosial Facebook bersama temannya, yang dengan itu ia menjadi pejabat eksekutif dan presiden. Facebook didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 oleh Zuckerberg dan teman sekelasnya Dustin Moskovitz, Eduardo Severin, dan Chris Hughes, ketika mahasiswa di Universitas Harvard. Facebook, perusahaannya namanya Facebook, adalah sebuah layanan jaringan sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat, yang diluncurkan pada bulan September 2012. Facebook memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif. Lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam. Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat profil pribadi, menambah pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk memberitahukan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikannya yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti rekan kerja atau teman dekat. Aset dan kekayaan. Pada tahun 2010, Zuckerberg terpilih sebagai Person of the Year versi majalah Time per 2011. Kekayaan pribadinya ditaksir mencapai 17,55 miliar. Rahasia sukses 1, berawal dari mimpi. Facebook didirikan bukan secara tidak sengaja. Zuckerberg merancangnya mulai dari memimpin, kemudian ia memberanikan diri untuk mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan. Kami membangun sesuatu yang kami pikir bagus. Kami ingin membantu orang berbagi foto, video, dan berkomunikasi online jarak jauh. 2, berpikir besar. Meski awalnya hanya tugas kampus, Zuckerberg berpikir bahwa dengan Facebook cara berkomunikasi orang akan lebih mudah. Dengan memberi orang kekuatan untuk berbagi, kami membuat dunia lebih transparan, ujarnya. 3, jangan mudah menyerah. Zuckerberg memulai Facebook dengan impian website itu media dunia. Padahal saat itu sudah ada rekayasa yang menguasai dunia internet, yaitu Google. Namun selalu ada jalan harapan untuk para petarung sejati, model baru atau peluang baru yang belum digarap pihak lain. Karena itu, tak perlu takut memulai hal yang baru dan bersaing menghadapi raksasa selama kita yakin apa yang dilakukan adalah sesuatu hal baru dan potensial menjadi raksasa, dan perlu takut memulainya. 4, optimistis.
bekal pengetahuan dan kemampuan tentu akan mempermudah Anda dalam menjalankan sebuah bisnis. Yakinlah pada kemampuan diri sendiri menjadi modal kita. Saya memulai belajar website ketika masih 19 tahun. Saya awam, tak tahu apa-apa soal bisnis. Tapi yang kunci simpelnya adalah jika kita memulai dari sesuatu yang lebih mudah, kita pasti bisa membuat suatu progres kemajuan menjadi lebih mudah, katanya. 5. Tekun dan fokus. Tekun dan fokus pada mimpi Anda. Jangan mudah menyerah karena tidak ada sukses yang didapat dengan instan. Termasuk juga yang dialami Zuckerberg dalam membangun Facebook. Orang berpikir bahwa kami membangun seperti fiksi. Kalau kami harus bekerja keras untuk membangun Facebook, kami membutuhkan waktu selama 6 tahun. Yang keenam, mulai dari hal kecil. Saat di zaman teknologi yang sudah canggih seperti saat ini, maka tidak perlu menunggu modal besar untuk memulai sebuah bisnis. Bisnis sukses seperti yang dilakukan Bill Gates, Microsoft, Steve Jobs, Apple, dimulainya dengan dari hal kecil garasi rumah. Begitu juga dengan Mark Zuckerberg yang memulai membangun Facebook dari kamarnya yang kecil. Biografi Michelle Bambang Hartono. Bambang Hartono lahir di Kudus, Jawa Tengah pada 2 Oktober 1939. Pria bernama lengkap Michelle Bambang Hartono adalah salah seorang pemilik perusahaan rokok kereta Indonesia dengan nama perusahaan PT Jarum. Bersama dengan sang adik yaitu Robert Budi Hartono, mereka berdua mewarisi PT Jarum setelah ayah mereka wafat. Bambang Hartono kemudian belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Diponegoro, terhitung sudah mulai dari tahun 1959 sampai 1963. Michelle Bambang Hartono merupakan seorang pengusaha Indonesia dan PT Jarum adalah salah satu perusahaan besar milik keluarga Hartono yang memproduksi rokok. PT Jarum Indonesia dimiliki oleh 2 orang bersaudara bernama Michelle Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. Profil perusahaan. PT Jarum adalah sebuah perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia yang berkantor pusat di Kudus, Jawa Tengah. PT Jarum merupakan induk dari Jarum Group yang membawahi banyak bisnis. Bisnis tersebut dikelola oleh keluarga Hartono yang generasi pertamanya adalah Owi Guang. Di luar bisnis rokok kereta, Jarum Group juga memiliki bisnis lain seperti Bank BCA, elektronika atau Polytron, perkebunan atau HPI Argo, perdagangan elektronik seperti Blibli.com, agen perjalanan daring yaitu Tiket.com, media komunikasi dengan perusahaan Jarum Media dengan nama Mola TV, makanan dan minuman dengan perusahaan Saporia dengan merek Juju, susu dengan perusahaan Global Dairy Alami dengan merek Milk Life, dan kopi berasal dari sumber Kopi Prima dengan merek Delizio Cafino. Aset kekayaan. Media bisnis global Forbes merilis total aset kekayaan Michelle Bambang Hartono sebesar 19,7 miliar US dollar atau sekitar 276 triliun, yang dimana aset kekayaannya berasal dari bisnis besarnya yaitu rokok, perbankan, perkebunan, dan elektronik. Dan daftar aset tersebut jika disusun akan terdiri dari kepemilikan saham, keuangan yang diperoleh dari keluarga, individu, bursa efek, dan laporan tahunan. Kunci kesuksesan. Michelle Bambang Hartono mengatakan bahwa kunci kesuksesannya dilakukan dengan terus berinovasi dengan hal-hal baru, seperti memodernisasikan seluruh peralatan di perusahaannya. Selain itu juga selalu melakukan diversifikasi bisnis di banyak bidang, yang dimana bisa mengadakan bisnis lain untuk mendukung bisnis utama. Kunci kesuksesannya lainnya yaitu selalu disiplin dan pantang menyerah, karena menurutnya selama masih bisa berusaha, segala macam resiko akan dapat diminimalkan. Biografi Bill Gates. Bernama lengkap William Henry Gates III atau lebih dikenal dengan nama Bill Gates, dilahirkan pada 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya yaitu William Henry Gates adalah seorang pengacara perusahaan yang punya banyak relasi di kota. Sedangkan ibunya yaitu Mary Maxwell adalah seorang pegawai First in State Bank dan anggota tingkat nasional United Way. Bill Gates merupakan seorang tokoh bisnis, investor, filantropis,
penulis asal Amerika Serikat dan pendiri perusahaan Microsoft bersama dengan Paul Allen pada tanggal 4 April 1975. Microsoft merupakan pembuat perangkat lunak terbesar di dunia. Ia menduduki peringkat tetap di antara orang-orang terkaya di dunia. Profil perusahaan Microsoft Corporation adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkantor pusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat, yang mengembangkan, membuat, memberi lisensi, dan mendukung berbagai produk dan jasa terkait dengan komputer. Perusahaan ini didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tanggal 4 April 1975. Selain Microsoft, Bill Gates juga memiliki aset di beberapa perusahaan seperti Bill and Melinda Gates Foundation, Cascade Investment, Gates Ventures, serta di beberapa saham seperti perusahaan Coefec atau perusahaan farmasi, perusahaan kereta api nasional Kanada sebanyak 7%, dan perusahaan franchise makanan cepat saji di Trinidad Across the Rados. Aset kekayaan berdasarkan laporan Forbes tahun 2020, Bill Gates memiliki aset kekayaan hingga 126 miliar US dollar atau setara dengan 1.857 triliun rupiah. Dengan jumlah aset kekayaan ini menempatkan Bill sebagai orang terkaya ketiga di dunia. Kunci kesuksesan Bill Gates mengatakan bahwa kunci kesuksesannya yaitu selalu mempunyai semangat dan energi untuk menuju kesuksesan. Ia mengatakan bahwa dalam menjalankan bisnis jangan terlalu memikirkan resiko. Selanjutnya, jangan pernah menunda pekerjaan, karena lebih baik mencegah daripada masalah berdatangan akibat menunda-nunda pekerjaan. Kunci kesuksesan lainnya yaitu seperti selalu meminta nasihat kepada orang lain, seperti keluarga, sahabat, pengusaha lainnya maupun orang biasa. Dan yang terakhir, ia selalu berani mengambil resiko yang kita tahu bahwa Bill Gates memutuskan untuk keluar dari Harvard University dan mendirikan Microsoft. Padahal ia pun tahu bahwa ada resiko kegagalan